Irjen Ferdy Sambo disebut mengamuk sambil teriak dan tebar ancaman. Kapolri Jenderal Listio kena colek. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya, dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Terkait Pak FS yang ditetapkan sebagai tersangka ya 340, ya kami mengapresiasinya ya. Ada 340, ada 338 kan dibukanya begitu. Junto 338 kami mengapresiasinya. Ya semoga ini menjadi terangnya peristiwa dan menjawab berbagai dinamika publik yang selama ini beredar. Dari penyidik tim sus melakukan penggeledahan di 3 lokasi. Ya, di Duren 3 nomor 58, kemudian di Saguling, dan satu lagi di Jalan Bangka. Nah, 3 pemeriksaan tersebut ya dilakukan penggeledahan sudah dapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, untuk mencari barang bukti yang terkait menyangkut masalah kasus penembakan yang terjadi di TKP dulu. Kalau harapan dari keluarga, kiranya tim khusus ya yang telah dibentuk oleh Kapolri boleh mengungkap semua yang terlibat dalam kasus ini. Kalau memang masih ada ya orang lain ya yang masih membantu untuk menutupi kasus anak kami almarhum Brigjen Yosua, mohon agar ditindak dengan setegas-tegasnya. Irjen Ferdy Sambo telah ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok sejak Sabtu 6 Agustus 2022. Penempatan Kadif Propam nonaktif di Makobrimob itu bertujuan untuk pemeriksaan pelanggaran prosedur penanganan kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Setelah adanya kabar tersebut, Makobrimob pun menjadi salah satu kata kunci yang paling banyak dibicarakan bahkan masuk trending Twitter. Salah satu cuitan dengan kata kunci Makobrimob itu dibuat oleh pengguna akun @theeagle_band pada Minggu 7 Agustus 2022. Pada kicauannya itu netizen lewat akun tersebut menyinggung soal kabar terkait dugaan bahwa Irjen Ferdy Sambo mengamuk di sebuah ruangan. Ya, pengguna akun @theeagle_band itu mengaku mendapatkan informasi langsung dari seseorang. 10 menit yang lalu ada yang bilang ke aku, kata akun @theeagle_band pada Senin 8 Agustus kemarin. Menurutnya, Ferdy Sambo mengamuk sambil berteriak dan menebar ancaman untuk membuka semua yang diketahuinya jika ia ditetapkan sebagai tersangka. Pengguna akun itu pun kemudian menyebut hal itulah yang membuat Ferdy Sambo akhirnya dibawa ke Makobrimob. Ia menyampaikan bahwa Sambo mengamuk di sebuah ruangan sambil berteriak dan menebar ancaman untuk membuka semua yang dia tahu jika ditetapkan sebagai tersangka. Makanya dia dibawa ke Makobrimob, ujarnya. Meski begitu, pengguna akun ini pun tidak mengetahui kebenaran tersebut sehingga ia menyolek akun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengkonfirmasinya. Apa benar Pak cerita ini Pak Kapolri? Tanyanya sambil menutup kicauan. Ya, cuitan tersebut pun langsung menarik perhatian netizen sampai saat ini, dan hingga artikel itu ditulis, kicauan itu pun juga sudah mendapatkan 1.340 retweets, 5.184 tanda suka dan 668 balasan. Waduh, saling bongkar aib dong. Kata akun @adinara, wah benar nih, muhabalah itu sedang berlaku dan akan berefek domino, tutur akun lainnya. Atau akun @bunda_back, pasti ciut nyali tuh yang mau periksa Sambo. Propam, polisinya polisi. Tentu banyak hal atau info yang diketahui atas personil. Akhirnya ya ujian nyali integritas dan kredibilitas nih. Marwah institusi di ujung tanduk kalau pimpinan salah langkah. Wah, pertaruhan bisa dimulai, kata akun lainnya. Masing-masing pegang kartu, pungkas akun lainnya juga. Selain itu masih ada berbagai macam balasan yang ditulis oleh netizen dalam cuitan @theeagle_band tersebut. Selain pengguna akun @theeagle_band, Makobrimob juga digunakan oleh warganet lainnya dan kini kata kunci itu sudah disebut lebih dari 11.000 cuitan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mengumumkan perkembangan kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo pada beberapa waktu yang lalu.
Irjen Ferdi Sambo sendiri telah ditahan di rutan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dia terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena telah menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik. Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto meminta publik menunggu dengan sabar terkait pengumuman tersangka baru tersebut. Tunggu pengumuman Pak Kapolri dan tim khusus, kata Agus saat dikonfirmasi wartawan pada Senin 8 Agustus 2022. Kendati demikian, Agus enggan mengomentari lebih lanjut terkait siapa saja yang nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya kasus tersebut akan segera terungkap. Insya Allah akan tuntas, singkatnya. Sebelumnya tim khusus Polri langsung melakukan penahanan terhadap Baradae alias Richard Eliezer pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J. Adapun saat ini Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka untuk tewasnya Brigadir Yosua. Dia dijerat dengan pasal 338 JO pasal 55 dan 56 KUHP. Terbaru, ajudan istri Irjen Polisi Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yakni Brigadir Ricky Rizal, juga ditetapkan tersangka pasal pembunuhan berencana oleh tim khusus Polri. Brigadir Ricky juga diduga terlibat dalam kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Polisi Andi Rian Jayadi mengatakan, adapun Brigadir Ricky tidak hanya ditangkap melainkan sudah ditahan dan mendekam di Bareskrim Polri. Brigadir Ricky dijerat dengan pasal 340 sub 338 JO 55 dan 56 KUHP dan melihat pasal itu RR terancam hukuman pidana 20 tahun penjara. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada 3 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Meski begitu, sejauh ini tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu baru mengumumkan 2 tersangkanya. Ya, Kabarreskrim Polisi Komjen Polisi Agus Andrianto saat dikonfirmasi terkait pernyataan Mahfud mengklaim akan mengekspos perkembangan kasus tersebut besok. Pernyataan Mahfud yang menyebut jumlah tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J, 3 orang tersebut disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Meski begitu, Mahfud tidak menyebut nama atau inisial daripada tersangka baru. Kan sudah tersangka, kan sudah 3 itu. 3 itu bisa berkembang, kata Mahfud. Sebagaimana diketahui, tim khusus sejauh ini memang baru mengumumkan 2 orang tersangka saja, yakni Baradae alias Richard Eliezer dan Brigadir RR alias Ricky Rizal. Baradae dijerat dengan pasal 338 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto, pasal 56 KUHP. Sedangkan Brigadir RR dijerat dengan pasal 340 subsidiary, pasal 338 Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Pada siang tadi, tim khusus bentukan Kapolri diketahui juga telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Polisi Ferdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Pramono. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyebut turut hadir dalam pemeriksaan tersebut Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto selaku bagian dari tim khusus. Mahfud MD selaku Menko Polhukam mengatakan bahwa semua skenario awal tentang tewasnya Brigadir J sudah semakin terungkap. Diketahui bahwa pada awalnya kasus ini diungkap kepada publik. Polri menyebutkan penyebab tewasnya Brigadir J adalah karena aksi baku tembak antara 2 ajudan Irjen Ferdi Sambo, Baradae dan Brigadir J. Sekarang, skenario tersebut menurut Mahfud MD merupakan cerita rekayasa. Mahfud MD juga menyatakan bahwa dulu cerita tentang mengapa Brigadir J saling tembak, namun sekarang sudah terkuat ternyata Brigadir J dibunuh. Nah itulah nih, karena kan berkat Anda semua nih, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden yang tegas, jadi yang dulu semua diskenariokan sudah terbalik. Dulu kan katanya tembak-tembakan, sekarang enggak ada tembak-menembak, yang ada sekarang pembunuhan, kata Mahfud MD. Lebih lanjut, Mahfud MD juga menilai saat ini kasus Brigadir J semakin terlihat jelas, bahkan beberapa petinggi kepolisian sudah dimutasi demi kelancaran proses hukum yang tengah berlangsung. Dan menurut Mahfud MD, kejadian ini akan membuat institusi Polri akan semakin bagus ke depannya. Ia juga menguji langkah Kapolri Listio Sigit Prabowo yang menangani kasus ini dengan langkah terukur. Mahfud MD berujar bahwa kasus Brigadir J dapat berakhir dengan kesimpulan bahwa tidak diketahui siapa pelaku sebenarnya yang membunuh alias dark number. Namun karena pihak kepolisian telah melaksanakan investigasi dan pemeriksaan secara ulang, mereka perlahan tapi pasti fakta yang sebenarnya terjadi semakin terkuak. Itu dulu kalau nggak ada perubahan ya mungkin bisa terjadi dark number. Perkara nggak ada pelakunya kan banyak tuh dalam teori hukum ya. Kalau ini sudah ada kok pelakunya ada. Korbannya jelas. Kalau you baca buku peradilan sesat itu kan banyak sekali dark number yang latar belakangnya seperti ini. Tapi ini kan enggak, kata Mahfud MD. Dan sebagai informasi, cerita awal kepolisian terkait meninggalnya Brigadir J adalah karena terjadinya aksi saling tembak dengan Baradae.
di rumah dinas Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo telah ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok sejak Sabtu 6 Agustus 2022. Irjen Verdi Sambo disebut mengamuk sambil teriak dan tebar ancaman Kapolri Jenderal Listio kena colek. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya, dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Terkait Pak FS yang ditetapkan sebagai tersangka ya 340, ya kami mengapresiasinya, ya ada 340 ada 338 kan dibukanya begitu, junto 338 kami mengapresiasinya, ya semoga ini menjadi terangnya peristiwa dan menjawab berbagai dinamika publik yang selama ini beredar. Dari penyidik tim sus melakukan penggeledahan di 3 lokasi, ya di Duren 3 nomor 58, kemudian di Saguling, dan satu lagi di Jalan Bangka. Nah, 3 pemeriksaan tersebut ya dilakukan penggeledahan sudah dapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya untuk mencari barang bukti yang terkait menyangkut masalah kasus penembakan yang terjadi di TKP dulu. Kalau harapan dari keluarga, kiranya tim khusus ya yang telah dibentuk oleh Kapolri boleh mengungkap semua yang terlibat dalam kasus ini. Kalau memang masih ada ya orang lain ya yang masih membantu untuk menutupi kasus anak kami almarhum Brigjen Yosua, mohon agar ditindak dengan setegas-tegasnya. Irjen Verdi Sambo telah ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok sejak Sabtu 6 Agustus 2022. Penempatan Kadif Propam nonaktif di Makobrimob itu bertujuan untuk pemeriksaan pelanggaran prosedur penanganan kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Setelah adanya kabar tersebut, Makobrimob pun menjadi salah satu kata kunci yang paling banyak dibicarakan bahkan masuk trending Twitter. Salah satu cuitan dengan kata kunci Makobrimob itu dibuat oleh pengguna akun @theeagle_band pada Minggu 7 Agustus 2022. Pada kicauannya itu netizen lewat akun tersebut menyinggung soal kabar terkait dugaan bahwa Irjen Verdi Sambo mengamuk di sebuah ruangan. Ya, pengguna akun @theeagle_band itu mengaku mendapatkan informasi langsung dari seseorang. 10 menit yang lalu ada yang bilang ke aku,